Jemaat Maha Tuhan, terpujilah Tuhan Allah yang telah melakukan perkara besar dalam hidup kita. Dia tak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Dia selalu menuntun kita dengan firman-Nya. Kini firman-Nya akan disampaikan dari Mazmur 104 ayat 1 sampai 18 yang menjadi bacaan MTPJ Gemim tanggal 8 sampai 14 Oktober 2023. Sebelum membaca dan merenungkan firman, mari berdoa. Ya Bapa, terangilah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya ketika kami membaca dan merenungkan firman, Roh Kuduslah yang menuntun hamba-Mu dan menuntun semua yang mengikuti ini, sehingga menemukan apa kehendak Tuhan dari firman ini dan melakukan itu di hidup ini. Ya Allah Roh Kudus, ambil alih pemberitaan firman ini, ke dalam kuasa-Mu hamba serahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang menjadi daging. Haleluya. Amin. Firman Tuhan mau disampaikan dari Mazmur 104 ayat 1 sampai 18. Begini dikatakan. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar loteng-Mu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraan-Mu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhan-Mu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayan-Mu, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selamanya. Dengan samudra raya Engkau telah menyelubunginya, air telah naik melampaui gunung-gunung. Terhadap hardik-Mu air itu melarikan diri, lari kebingungan terhadap suara guntur-Mu. Naik gunung, turun lembah ke tempat yang Kau tetapkan bagi mereka. Batas Kau tentukan, takkan mereka lewati, takkan kembali mereka menyelubungi bumi. Engkau yang melepaskan mata-mata air ke dalam lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung, memberi minum segala binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai hutan. Dekatnya diam burung-burung di udara, bersiul dari antara daun-daunan. Engkau yang memberi minum gunung-gunung dari kamar-kamar loteng-Mu, bumi kenyang dari buah pekerjaan-Mu. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah, dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Kenyang pohon-pohon Tuhan, pohon-pohon aras di Libanon yang ditanamnya, di mana burung-burung bersarang, burung-burung ranggung yang rumahnya di pohon-pohon sanobar. Gunung-gunung tinggi adalah bagi kambing-kambing hutan. Bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelanduk. Demikian firman Tuhan. Jemaat Maha Tuhan, pemazmur mengungkapkan puji-pujian kepada Tuhan. Puji-pujiannya kepada Tuhan lahir dari dalam batin, dari dalam jiwa. Ketika dia merenungkan begitu dalam, dia menemukan dan mengimani bahwa Tuhan Allah adalah Allah yang sangat besar. Nanti dilihat ayat 1 tapi juga di ayat 33 dari Mazmur 104 ini. Allah yang menciptakan, Dia juga menata dan memelihara semua yang diciptakan. Ungkapan pemazmur, betapa banyak perbuatan-Mu ya Tuhan. Sekaliannya Kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Ayat 24 dari Mazmur 104. Kebesaran dan kekuasaan Allah sebagai Sang Pencipta digambarkan. Dia berpakaian keagungan, ayat 1b, berselimutkan terang, membentangkan langit, ayat 2,
mendirikan kamar-kamar loteng di air, menjadikan awan sebagai kendaraannya, menjadikan angin sebagai suruhan, dan api sebagai pelayannya. Ayat 3 dan ayat 4. Mendasarkan bumi di atas tumpuan, supaya tidak goyang untuk selamanya. Ayat 5. Samudra raya, air, semua takluk pada apa yang telah ditentukan dan diatur. Tak ada yang melewati batas yang ditetapkan oleh Tuhan. Ayat 6-9. Alam semesta yang diciptakan Allah, semua takluk dalam kekuasaan Allah. Tuhan Allah yang menciptakan alam semesta. Dia juga yang memelihara alam ini dengan memberikan mata air di dalam lembah, mengalir di antara gunung-gunung. Ayat 10. Memberi minum kepada segala yang hidup. Ayat 11-13. Memberi makan dengan menumbuhkan rumput bagi hewan. Ayat 14a. Menumbuhkan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia. Tanah menghasilkan makanan, anggur, dan minyak untuk dimakan oleh manusia, supaya manusia bersuka hati dan berseri. Ayat 14b-15. Selanjutnya, Tuhan menyiapkan tempat tinggal bagi ciptaannya dengan menumbuhkan pohon-pohon supaya burung-burung dapat bersarang, gunung-gunung yang tinggi tempat tinggal bagi kambing hutan, dan bukit batu tempat berlindung bagi pelanduk. Ayat 16-18. Inilah kebesaran Tuhan Allah. Dia yang menciptakan alam semesta, menata, memelihara, memberi makan dan minum, menyediakan tempat untuk berteduh, tempat untuk berlindung. Dia memberi hidup kepada semua ciptaan. Semua yang diciptakan Allah diberi hidup untuk saling menghidupkan. Ungkapan dari Gubernur Sulawesi Utara Pak Oli Dondo Kambe, torang semua ciptaan Tuhan. Sebagai ciptaan Tuhan, kita harus saling menjaga, memelihara, dan baku bekeng hidup, supaya torang sama-sama hidup. Manusia sebagai ciptaan yang termulia, yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kejadian 1 ayat 26. Diberi tanggung jawab yang lebih dari ciptaan yang lain, yaitu untuk menjaga dan memelihara ciptaan Tuhan. Kenyataannya, manusia menyalahgunakan kepercayaan itu, bukan saling menjaga dan memelihara, tapi saling membinasakan. Hanya untuk mendapatkan keuntungan ekonomis, dunia mengalami kerugian ekologis. Di mana-mana terjadi kerusakan lingkungan, kerusakan ekosistem, banjir, tanah longsor, pencemaran air dan udara, pemanasan global. Ini semua dampak dari tindakan arogan terhadap alam. Alam seperti apa yang akan diwariskan kepada anak cucu cece kita? Kalau Tuhan Allah sangat mengasihi, menjaga, memelihara, dan memberi hidup kepada semua ciptaannya, bagaimana dengan kita? Semua ciptaan, khususnya manusia, harus patuh taat pada Sang Pencipta. Sadarlah dan kasihilah sesama ciptaan, supaya semua dapat hidup bersorak-sorak dan memuji-muji Tuhan. Semoga demikian. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa. Firman telah diberitakan. Biar kebenaran firman ini memperlengkapi kami semua, supaya kami semakin sadar diri untuk menjaga, menghargai, menghormati ciptaan Tuhan, supaya semua saling menghidupkan satu dengan yang lain. Dan Tuhan tolong kami semua sebagai pelayan-pelayan Tuhan agar dapat melaksanakan kerja pelayanan berdasar dari firman yang diberitakan. Dan pakai kami jadi alat Tuhan untuk menyaksikan tentang Tuhan dalam seluruh aspek hidup ini. Terpuji namamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Demikian pelayanan firman dan doa. Tuhan Allah oleh kasih-Nya akan terus menyertai, menolong, dan memberkati saudara kini dan selamanya. Amin. Trims.